persidangan pada pemeriksaan saksi Dr. Samira itu telah dilangsungkan, dan ia menyampaikan bahwasanya dalam postingan screenshot yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut di muka persidangan itu tidak ada di situ ia temukan nama Sandi Purnamasari, tidak ada di situ disebutkan kata MS Glow, tidak ada juga di situ disebutkan Nikita Mirjani, ataupun tidak ada di situ disebutkan Dr. Ki Pratama, sehingga mereka yang baper ini adalah asumsi yang ingin menyampaikan perasaan mereka di muka persidangan, dan kita menganggap itu adalah keterangan yang tidak ada korelasinya dengan pokok perkara, sehingga perkara tersebut dianggap obskur atau tidak jelas. Nah, maka dari itu kita berharap dengan keterangan para saksi-saksi yang telah diperiksa ini dan saksi-saksi yang telah diinterogasi di muka persidangan ini, saya kira itu adalah saksi yang menjadi patokan atau acuan kita dalam hal melakukan pembelaan terhadap Bisa Jega, karena mereka itu berasumsi dalam memberikan keterangannya. Terus yang kedua, apakah keterangan saudari Samira ini menguntungkan Bisa Jega? Yes, itu sangat menguntungkan Bisa Jega sekali, dengan dia membantah bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut dengan tidak ada menyebutkan nama Sandi Purnamasari dalam postingan screenshot tanggal 17 Oktober 2024 tersebut, sehingga otomatis secara langsung tidak ada nama seseorang yang jelas dan terang dan lengkap di situ yang dicemarkan nama baiknya. Nah, itu dirinya sendiri yang ngomong gitu. Nah, maka dari itu kita yakin bahwasanya perkara ini akan menemui keputusan yang adil bagi terdakwa, ya, karena ini adalah perkara asumsi dan perasaan yang dibalut menjadi suatu perbuatan pidana. Nah, agenda sidang selanjutnya itu ya pemeriksaan ahli pidana, di mana ahli pidana yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum itu tidak sesuai dengan berkas perkara, makanya kita sudah mengajukan penolakan karena itu tidak ada dalam berkas perkara. Ahli yang tambah-tambah aja, mana ada perkara pidana itu tambahan bukti gitu loh. Perkara pidana itu kita memeriksa ataupun mengoreksi berkas perkara, sehingga itulah yang jadi pedoman ataupun acuan kita dalam menguji perkara tersebut sah atau tidaknya seseorang itu dijadikan sebagai tersangka, sebagai terdakwa, sebagai pelaku kriminal. Nanti akan diuji dalam putusan itu gitu loh. Nah, terus kondisi Bisa Jega terkini yaitu ya beliau baik-baik saja dan beliau happy aja, karena dia merasa dengan hadirnya tim kuasa hukumnya dia merasa terselamatkan hak-hak hukum dia untuk melakukan pembelaan dirinya dan membuka perkara secara objektif berterang-benderang tanpa adanya tutupi. Maka dari itu perkara asumsi menurut saya adalah perkara yang tidak bisa dijadikan sebagai pedoman ataupun patokan oleh siapapun, karena itu adalah asumsi ataupun pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ataupun divalidasi. Nah, apakah dengan hasil keterangan saksi yang asumsi tentu akan melahirkan asumsi, apakah hakim juga akan memutuskan vonis asumsi? Saya kira tidak ada pertimbangan hakim yang mengatakan berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan asumsi keterangan saksi maka putusan dijatuhkan sekian gitu. Berdasarkan keterangan asumsi dari saksi ini gitu. Saya kira itu aneh sekali apabila memang keputusan itu mengadopsi asumsi. Maka dari itu saya kira hakim akan bijak dalam melihat perkara ini, karena rata-rata itu saksinya semua berasumsi bahwa ini, sehingga ini akan menjadi perkara yang bias nantinya apabila kita mengambil asumsi bukan pokok perkara dan fakta yang ada. Terima kasih. Saksi tadi saksi sangat lancar sekali menjawab pertanyaan daripada jaksa penuntut umum, sehingga saya ingin bertanya terkait saksi, terkait dengan jawaban saksi terkait dengan produk daripada MS Glow. Ya, saudara menerangkan dengan lancar. Yang saya ingin tanyakan kepada saudara saksi, berapa jumlah keseluruhan produk MS Glow? Saya membeli 2 produk. Bukan, yang saya tanya itu berapa jumlah produk MS Glow yang saudara ketahui? Jangan kalau tidak tahu, jangan bilang saya membeli ini gitu. Ya, Jawab. saudara
ragu belajar